Di surat Al-Mulk, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah padahal Allah tidak bisa dilihat oleh mata. Orang yang kayak begini mendapatkan pahala yang besar, dapat ampunan. Beriman betul, Pak. Nah, nanti ketika mati delok temenan, itu namanya suhud, menyaksikan. Maka ketika orang-orang kafir, apakah orang sekarang tidak percaya itu nanti ketika mati sih tidak percaya? Apakah orang yang tidak percaya dengan adab Allah itu nanti ketika mati mereka nggak percaya? Pasti percaya karena mereka melihat itu. Maka Fir'aun beriman ketika matinya kan gitu. Nanti pada hari kiamat mereka akan mu'ayanah, mereka akan merasakan seluruhnya. Maka mereka mengeluh minta supaya dikembalikan ke dunia ini. Jadi dasarnya apa? Yakin. Yakin ini harus ada memunculkan takut. Takut itu muncul karena ilmu kita. Inna ma yakhshallaha min ibadil ulama. Sing wedi niku sing duwe ilmu. Sing wedi mbek Allah. Walladzina yusaddiquna biyaumiddin walladzina hum min adzabi rabbihim musfiqun. Takut dengan adab Allah. Takut lek amale diterima, amal ditolak, takut lek nanti nak azab Allah ya. Inna adzaba rabbihim ghairu ma'mun. Walladzina hum li furujihim hafidun. Zikir itu juga bisa dalam bentuk menjaga kemaluan, punya sifat iffah, jogo mbek lawan jenis, wedi lek terjebak dengan zina, jogo mbek ipar, meskipun dengan ipar dijaga. Nggih. Joko hati niku Pak, joko hati cekak kotor nggih. Walladzina hum li amanatihim wa aqimraun, menunaikan amanatnya, menjalankan syahadatnya dan menjaga salatnya. Ulaika fi jannatin mukramun. Mereka itulah akan mendapatkan surga yang dimuliakan oleh Allah pun. Kesimpulannya satu, kita harus yakin nggih dengan agama Allah yang lurus, kita lurus istiqomah pada jalan Allah, ngaji sing temen terus nambah ilmu, insya Allah Allah akan paringi hidup sing sae di dunia ini, dan nanti di akhirat Allah akan berikan yang lebih baik lagi. Bapak Ibu, urip niki ujung-ujungnya nggih ngadepi masalah, tapi ujung-ujungnya napa? Kanggo ibadah nggih, mencari ridho Allah. Bapak saged menikmati makan sate, makan gulai, mboten enten hubungannya kali akhirat. Yang ada hubungannya dengan akhirat itu makmin untuk ibadah napa mboten? Duwe anak ini mengantarkan soleh napa mboten? Duwe omah niku mengantarkan soleh napa mboten? Kalau ndak ada itunya, nggak ada hubungannya sama sekali. Oleh karena itu, membaca itu bagian dari perubahan. Nopo kata tiang sing boten berubah, gak gelem ngaji, gak ngerti ilmune Pak. Kata sing boten ngerti ilmunya, artinya kan dijogo gitu. Masyarakat Arab yang sudah terpuruk itu dari mana awalnya perubahan? Dari ngaji, bukan dari ekonomi dulu, bukan. Dari ekonomi nopo dari ngaji? Dari ngaji. Munculnya organisasi Islam dari mana? Dari ngaji. Dari ngaji Pak. Latih ngaji ini mati. Bon. Maka kebiasaan ngaji, kate rapat ngaji titik, ngoten nggih. Kate kumpul-kumpul ngaji titik, ayo ono ini tausiah titik, itu dibiasakan terus, harus dihidupkan kembali. Karena itulah menjadi pelajaran penting. Lalu yang kedua, kita harus mengenal watak dasar kita. Watak dasar manusia itu haluan, doifan, ajal, tergesa-gesa, lemah, haluan. Itu watak dasar. Maka kita harus kembali bagaimana konsep yang datangnya dari Allah. Apa konsepnya? Zikrullah, hati ini kudu cidek sama Allah. Apa saja zikir itu? Kalau semarit, sholat, apa malih, sodako, dan seterusnya itu. Dan wilayah zikir itu sangat banyak. Mudah-mudahan ngaji kita ini
bagian dari tawasul kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan ngaji Allah akan menjaga kita dan keluarga kita, menjaga semua jamaah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dilihat oleh Allah. Pasti kita yakin dilihat oleh Allah, dan kita yakin betul terhadap janji Allah meskipun kita belum bisa melihatnya sekarang ini. Tapi kan kita sudah bisa merasakan ya Pak, betapa nikmatnya kalau kita ini di dalam naungan lurus pada jalan Allah. Kita bisa merasakan itu. Dan kalau dengan keluarga itu bersyukur sama Allah, melihat anak-anak sehat, anak-anak soleh, melihat keluarga juga kadang-kadang berbicara masalah ekonomi, ada saja Allah akan membimbing kita, itu bersyukur. Pasti kita yakin semuanya. Demikian, mungkin ada pertanyaan, monggo. Saya belum pernah ngaji barangkali Bapak Ibu enten kira-kira gitu. Ya ampun, ini kan hari Selasa minggu ketiga ini, gimana tidak bisa. Monggo kalau ada pertanyaan mungkin. Jam pinten niki Pak? Belum ya. Innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sungguhnya yang takut, yang hanya yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang berilmu. Ada sebuah hadis, ibarat ilmu dengan hidayah itu seperti tanah. Ibarat ilmu dengan hidayah itu seperti tanah. Di dalam hadis Rasul menggambarkan ada tanah itu karakternya dilewati sama air tok sret ngoten lho. Gak subur, tandus, nek ana banyu lewat ngoten tok. Itu karakter tanah satu. Yang kedua, ada tanah itu tandus, keesok ditanami, tapi esok nampung air. Bisa nampung air. Sehingga air yang ditampung di tanah itu dimanfaatkan oleh orang. Tapi dia sendiri gak subur. Yang ketiga, ada tanah yang subur dan bisa menampung air. Ada tanah yang subur dan bisa menampung air. Nah, tanah yang tandus tadi itu, yang red aja, ada ilmu datang kepadanya sama sekali tidak memberikan dampak pada dirinya, dan dia menolak itu, tidak bermantuk dirinya juga. Yang kedua, ada orang yang bisa menerima ilmu itu. Orang orientalis itu pinter-pinter Pak. Ada buku kamus bahasa Arab namanya kitab Munjid Wobel Sementen itu. Itu pengarangnya bukan muslim. Ada kamus hadis jenenge Wessing. Jadi nek ndoleki hadis itu apal teke dicari di situ ketemu, oh nih hadis diriwayatkan Muslim, ini hadis diriwayatkan Tirmidzi, di Wessing namanya ini. Senes Muslim. Tapi bukunya dipakai rujukan. Pak Masud juga bilang ada buku tafsir itu yang mengarang bukan Muslim. Orang ini pintar, ngerti Al-Qur'an, ngerti Pak. Tapi dia nggak dapat hidayah dengan Al-Quran itu. Tapi ilmunya bisa bermanfaat. Tapi kita pengen yang mana? Yang subur, yang ulama tapi mendapat hidayah tadi. Jadi ulama yang berilmu, ilmu itu masuk ke dalam dirinya, dan bagian dari keimanan, keikhlasannya itu menerima dengan itu. Maka ilmu akan menjadi subur untuk dirinya, dan orang-orang mendapatkan manfaat dari ilmunya itu. Ulama yang ini. Maka oleh karena itu kita ikra, membaca, mengkaji itu, kalau Ustaz Rohim mengatakan nek wis kaji mantuk-mantuk napa dereng? Duduk mantuk-mantuk turu lho Pak nggih. Oh, wis ngono ta iki maksude. Ngoten lho Pak. Jadi sampai pada tataran faham dan meresap. Jadi keyakinannya. Keyakinan namanya akidah. Akidah itu menjadi ikatan dalam hatinya. Ikatan namanya akidah. Jadi ikatannya dalam hatinya.
Nah, ulama yang seperti ini, yang ilmu yang menjadikan hidayah baik. Nah, oleh karena itu ada tiga di surat Al-Fatihah, ada tiga bentuk manusia. Ada siratal mustaqim alladzina an'amta 'alaihim, mendapat nikmat. Yang kedua maghdub. Yang ketiga dolim. An'amta 'alaihim minan nabiyyin wasyuhada wassalihin, ya. Para syuhada, salihin, ya, nabiyin gitu. Tapi maghdub ini orang Yahudi, orang yang berilmu, ngerti bahwa Muhammad itu Rasul terakhir dengan ciri-cirinya yang disebutkan di kitabnya, bahkan lebih tahu daripada anaknya sendiri, tapi menolaknya. Kita belajar ilmu tidak seperti ahlul kitab, ingin meremehkan orang-orang yang bodoh, ingin mendebat para ulama, bukan itu targetnya. Kalau itu targetnya, neraka dan tempatnya. Jadi belajar ilmu itu ingin dapat hidayah, ikhlas. Yang ketiga dolim. Dolim itu orang yang sesat, simbolisasi dari Nasrani, beribadah tapi tidak punya dasar ilmu. Jadi mana yang ulama? Yang ulama tadi itu yang belajar ilmu, dan itu menjadi bagian dari hidayah terhadap dalam dirinya. Tapi siapakah orang yang dapat? Nah, di Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Al-Quran itu petunjuk bagi seluruh manusia. Jadi Allah ngasih petunjuk kita, ya Pak, petunjuk fitrah, insting fitrah, petunjuk panca indera, petunjuk itu juga, petunjuk akal juga petunjuk, dan disempurnakan dengan wahyu, itu petunjuk hidayah. Tapi di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? Hudal lil muttaqin. Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa, sing bisa mengambil manfaat Al-Quran di dalam hatinya, itu hidayah taufik, sing bisa meresap di dalam hatinya, yang muttaqin. Nah, hati kita ini bisa berubah-ubah, maka disebut dengan kolbun. Kolbun itu hati yang bisa berubah-ubah, maka dianjurkan supaya menjaga. Untuk menjaga hati supaya tidak menyimpang dari jalan Allah, Allah perintahkan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Maksudnya apa ihdinas siratal mustaqim? Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, jadikan jalan itu tetap pada diri kami sampai mati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Di surat Yasin, orang-orang yang bisa mendapatkan peringatan itu adalah orang-orang yang masih takut kepada Allah, yang yakin dengan yang gaib tadi itu. Nah, hidayah taufik ini urusannya kepada Allah, karena letaknya di hati. Saya mau ke Surabaya, mboten ngerti dalane, Pak. Tanglet kali Bapak ngerti teng Surabaya. Ngene lho Pak, saya ini dalane kene-kene. Saya percaya dengan ucapan Bapak, atau saya tidak percaya, letaknya di mana? Di hati. Gelem nampa napa mboten? Tadi ditunjuki oleh Bapak, iki dalane mrene, petunjuk nggih. Tapi gelem atau tidak, di sini letaknya. Nah, yang bisa mendapatkan hidayah dalam hati itu adalah muttaqin, dijaga hatinya. Nah, hati bisa keras, hati bisa lembut, hati bisa hitam. Ketika kita melakukan dosa, hati itu nutup, tobat lagi. Melakukan dosa nutup, dijarnoai nutup lagi, jarnoai nutup lagi, akhirnya ron keras. Kalau sudah keras kayak begini, angel tuturane. Angel mun tuturane, Pak. Wis ngeten niku ron itu nggih, angel. Oleh karena itu konsepnya terus ngecas, dicas terus, dibersihkan terus. Napa membersihkan dosa? Banyak istighfar, bertobatnya kuat nggih. Banyak tobat nggih. Nek oleh musibah sing sabar, maca Quran nggih, ngaji, kumpul wong sing soleh. Karena kumpul dengan orang soleh itu menjaga kita, menghapus dosa nggih. Jadi oleh karena itu kita punya teman-teman yang soleh ini beruntung, Pak. Engko nek mati didoakan dengan sholat jenazahnya itu, nanti di akhirat minta pada Allah, mana ya Allah temanku dulu kok nggak kelihatan, itu syafaat.
Sakniki nek mati kena Covid sing nyolataken sinten? Langsung ning kuburan. Eman Mbak nggih. Padahal itu saat-saat terpenting teman-teman kita, Allahumma gfir lahu warhamhu. Maka untuk menyiasati itu salat gaib. Salat gaib nggih. Jadi kalau nek sak iso kok kuburan nggih salat gaib mawon. Begitu nggih Pak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah nggih. Mohon maaf kalau kurangnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.